Ya, di sini saya dari kelas RB41, di mana saya ini kelompok ketiga. Di sini saya dibantu untuk membuat suatu proyek yang berjudul pemeran alat berat menggunakan AI. Bersama teman saya di sini kita punya, bukan punya ya, sorry. Di sini saya bekerja sama dengan Amanda, Yurika, dan juga Iren juga ya di sini. Halo guys. Lain. Oke, next slide-nya itu. Di sini kita punya tujuan sistem, di mana tujuan sistem ini meningkatkan efisien pada pemeliharaan dengan memanfaatkan teknologi untuk memonitor dan juga mengidentifikasikan masalah pada alat berat, di mana pemeliharaan dapat dilakukan secara dengan efisien dan juga tepat waktu. Kedua, di sini ada deteksi dini kerusakan atau kehausan, di mana sistem ini mampu mendeteksi kerusakan pada alat berat sebelum menjadi masalah yang lebih besar, yang dimana akan sangat mengganggu kepada keoperasionalan tersebut. Yang ketiga, di sini ada keamanan operasional, di mana di sini akan memberikan peringatan dini kepada operator dan juga teknisi tentang potensi kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan. Yang keempat, di sini punya pengelolaan sumber daya yang sangat lebih baik. Dengan ini kita mengoptimalkan pengguna alat besar, alat berat juga, sorry, berdasarkan data secara real dari sensor dan analisis AI. Yang terakhir, kita punya laporan real time untuk tim pemeliharaan, di mana kita menyediakan informasi yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan pada alat berat tersebut. Selanjutnya ada teknologi AI yang digunakan. Yang pertama pastinya ada AI yaitu Artificial Intelligence, di mana ini digunakan sebagai teknologi utama kami untuk menganalisis data dan juga memberikan sebuah prediksi. Yang kedua itu kami menggunakan computer vision. Di sini berfungsi sebagai untuk menganalisis gambar dan juga video secara real time untuk mendeteksi kerusakan fisik pada alat-alat berat. Selanjutnya itu ada IoT atau Internet of Things, di mana ini merupakan sebuah sensor yang dipasang pada alat berat untuk mengumpulkan data seperti suhu, getaran, dan juga tekanan. Yang terakhir, kami menggunakan cloud computing yang digunakan untuk penyimpanan dan juga pemrosesan data terpusat yang dapat memungkinkan analisis lebih mendalam dan juga memprediksi sebuah kerusakan. Eh, Selanjutnya itu ada kasus penggunaan. Yang pertama itu monitoring kondisi alat berat secara real time, di mana sistem ini tuh dapat membantu memantau kondisi alat berat secara langsung dan memberikan peringatan dini kepada operator maupun teknisi. Selanjutnya yang kedua itu dengan menggunakan kamera dan sensor, sistem ini tuh dapat mendeteksi seperti kehausan dan juga kerusakan pada ban yang dapat mempengaruhi keselamatan operasional. Yang ketiga itu memberikan peringatan segera jika ada tanda-tanda kerusakan pada mesin yang dapat menyebabkan sebuah gangguan operasional. Yang terakhir, sistem ini juga secara otomatis dapat menghasilkan laporan mengenai kondisi alat berat dan juga kebutuhan dari pemeliharaan. Selanjutnya mengenai desain awal dan juga komponen sistem yang kami gunakan. Fokus utama kami adalah dump truck, di mana di sini terdapat sensor suhu, getaran, tekanan, dan juga kamera yang digunakan untuk mengumpulkan data secara real time. Lalu unit pemrosesan AI ini terpasang di kendaraan untuk analisis awal. Lalu juga terdapat server cloud, di mana digunakan untuk menyimpan data historis dan juga log pemeliharaan. Model AI ini terpusat untuk analisis lebih lanjut dan prediksi kerusakan. Lalu kami juga menyediakan aplikasi mobile atau tablet untuk operator dan juga teknisi, di mana digunakan untuk memberikan peringatan real-time dan laporan pemeliharaan otomatis. Selanjutnya mengenai proses data. Step pertama, kami melakukan pengumpulan data real-time. Sensor dan kamera mengumpulkan data kondisi pada alat berat. Lalu selanjutnya pemrosesan AI di kendaraan. Dilakukan analisis data sensor secara lokal untuk mendeteksi masalah awal seperti getaran ataupun suhu abnormal. Selanjutnya pengiriman data ke cloud. Data yang sudah dianalisis dikirimkan ke server cloud untuk analisis lebih lanjut. Lalu analisis lanjutan di cloud ini, model AI di cloud memproses data untuk mendeteksi pola kerusakan dan memberikan prediksi. Selanjutnya peringatan dan laporan hasil analisis menghasilkan peringatan yang dikirimkan ke operator dan teknisi untuk tindakan lebih lanjut. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan teknologi. Yang pertama itu pengumpulan data. Menggunakan sensor suhu, getaran, tekanan, dan kamera untuk memantau kondisi alat berat. Data dikumpulkan secara terus-menerus dan dianalisis menggunakan AI di kendaraan. Yang kedua yaitu pemrosesan AI di kendaraan. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin, misalnya Forest One Class SVM untuk mendeteksi anomali dalam data sensor. Pengenalan gambar menggunakan CNN untuk mendeteksi kerusakan fisik. Yang ketiga yaitu pemrosesan data di cloud. Data yang telah diproses dikirim ke cloud untuk analisis lebih mendalam menggunakan model AI seperti Random Forest dan Gradient Boosting Machines untuk prediksi kerusakan. Selanjutnya, yaitu keterbatasan dan tantangan. Keterbatasan pada pengenalan gambar. Kualitas gambar dapat terganggu oleh cuaca ekstrim atau kebersihan kamera. Kerusakan yang tersembunyi mungkin tidak terdeteksi. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam deteksi anomali. Noise dalam data sensor dapat menyebabkan kesalahan deteksi. Yang ketiga yaitu skalabilitas infrastruktur. Infrastruktur cloud perlu ditingkatkan untuk menangani lebih banyak alat berat secara bersamaan.
Selanjutnya di sini kita punya kesimpulan dan juga dampak pada sosial, di mana kita yang pertama punya keuntungan sistem yang meningkatkan efisien operasional dan juga keamanan pada para pekerja. Ada optimasi pemeliharaan berdasarkan data dengan secara real time. Kedua, kita punya dampak sosial positif, di mana dampak positif ini kita meningkatkan keselamatan para pekerja dan akan menjadi efisiensi pada industri tersebut. Terus juga punya peluang pengembangan keterampilan teknologi bagi para pekerja. Yang ketiga, di sini kita punya tantangan sosial, di mana potensi pengurangan pekerjaan manual akibat semuanya secara dilakukan dengan otomatis. Terus di sini juga kita punya kesenjangan akses teknologi antara perusahaan besar maupun kecil. Oke, dari proyek tersebut,